Nah, hari ini kita akan beribadah. Sebelum kita berdoa, saya menghimbau Bapak Ibu yang hadir untuk mengenakan masker, untuk melindungi diri kita, untuk menjaga kesehatan kita juga, untuk kebaikan bersama kita. Mari kita akan berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami telah melalui semuanya Tuhan, dengan pertolongan dan kemurahan saja Tuhan. Kalau hari ini juga kami boleh ada di rumah Tuhan dan mendapati diri kami menyembah kepada Engkau Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh jiwa hidup kami bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Dan hari ini Bapa, kami datang di rumah-Mu, biarlah Engkau sediakan memberkati ibadah kami ya Bapa. Biarlah buat kuasa Roh Kudus boleh menjamah dan melawat kehidupan kami ya Tuhan hari ini Bapa. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, ketika kami memuji, ketika kami menyembah, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami rindu semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan boleh menguatkan iman kami, boleh menambah-nambahkan pengetahuan dan pengenalan akan Allah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau memberkati kami ya Bapa, Kau memberkati kami. Dan hari ini Bapak, sebelum kami akan beribadah, kami berdoa untuk menyerahkan bangsa dan negara kami ya Bapak, yang sampai hari ini Tuhan berusaha bahkan berjuang keras Tuhan untuk memulihkan bangsa ini Bapak dari pandemi COVID ini Bapak. Kami berdoa biar Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan sertai bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami boleh tetap kuat menghadapi semuanya ini Tuhan, supaya bangsa kami boleh mendapatkan pertolongan dan kemurahan yang daripada Engkau Bapa. Bahkan hari ini memberkati Indonesia dengan shalom, memberkati dengan sukacita Tuhan, memberkati dengan anugerah Tuhan yang berlimpah. Bahkan kami berdoa secara khusus ya Bapak untuk pemimpin kami, Tuhan urapi Bapak Jokowi ya Bapak, pimpin dan berikan hikmat untuk memimpin dan membawa bangsa kami kepada kemajuan. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Timotius Arifin. Kami berdoa untuk Pendeta Roni Daud Simeon Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Virgi sebagai gembala sidang di tempat ini. Bapak, Engkau urapi mereka, Engkau perlengkapi mereka semua Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui mereka ada banyak jiwa boleh dimenangkan, bahkan boleh menegakkan kerajaan surga atas setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan bebankan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut Tuhan ibadah kami hari ini Bapak. Kami mau sambut Engkau, kami mau sambut Raja di atas segala Raja, dan biarlah bertata atas pujian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan karena kami punya kerinduan untuk menaikkan syukur kami Tuhan di hadapan Sang Raja yang empunya kerajaan, yang empunya kehidupan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Bahwasanya Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu.
di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian, syukur, segala puji syukur hanya bagimu ya Allah.
kebaikan Tuhan, saudara. Kita mau menyanyikan pujian karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa kebaikan Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan kasih warga kerajaan di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3. Pada waktu itu mereka bertanya, kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi Bait Allah yang mungkin ada 2-nya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan, pertama-tama berhati-hatilah, waspadalah.
Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah. Maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali, justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ, dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang aku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, mengajar palsu. Tetapi nomor satu, Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor satu, kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera. Karena kita tahu siapa diri kita. Kadang tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled karena Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21, ya. Karena apa yang menjadi the distress of the nation? Kekhawatiran, ketakutan macam-macam, saudaraku, ya. Diberitakan pemanasan bumi, diberitakan gunung-gunung es mencair, kota-kota akan terendam. Saudara yang kasih Tuhan, nomor satu yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin, ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan suami biasa, hati-hati, itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh, yaitu di sini ya, bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu, lalu kita tiup ini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi. Karena kita, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat datang dan selamat beribadah di GBRO Bukit Nopo. Komunitas Mesianik adalah wadah untuk bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Dia adalah sesuai jadwal masing-masing yang sudah ditentukan. Nah, bagi warga kerajaan yang belum bergabung, pastikan Anda bergabung dengan KMKM yang sudah ada. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi warga kerajaan yang rindu berdoa dan didoakan, dapat mengikuti komunitas doa menara setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBRO Bukit Nopo. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini. PSBB atau peningkatan spiritual berskala besar diadakan setiap hari Kamis pada jam 7 malam. Live streaming on Facebook dan Instagram. Prokmen diadakan pada hari Sabtu pada tanggal 12 September 2020 jam 4 sore di GBRO Bukit Nopo.
Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini. Ibadah hari Minggu tetap diadakan 3 kali pada jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan 5 sore di GBI Rock Bukit Bogor. Bagi warga kerajaan yang di atas berusia 65 tahun dianjurkan untuk mengikuti ibadah live streaming dalam Facebook atau Instagram. Nah, bagi adik-adik yang berusia 10 tahun ke bawah dapat mengikuti ibadah Rocky yang diadakan secara streaming on YouTube pada jam 10 pagi. Jangan lupa ya adik-adik. Bagi warga kerajaan yang rindu untuk menabur baik dalam persembahan, persepuluhan atau pembangunan dapat menabur melalui rekening di bawah ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Biarlah rumah menyala-nyala. Dan layaklah Tuhan. Sekian Rock News. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Selamat datang Bapak, selamat beribadah di GBI Rock Bukit Novo. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, silakan memberikan di kotak persembahan setelah ibadah selesai. Pengumuman bagi GKM dan seluruh koordinator, setelah ibadah jam 10 ada rapat koordinator di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau
Engkau. Biar semua yang kami kerjakan hari ini untuk kemuliaan-Mu, dan tujuan kami mau jadi seperti Engkau Yesus. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dalam tangan Tuhan, agar di musim yang baru ini, di bulan yang baru ini, kami boleh menerima sesuatu yang hebat dari Tuhan. Bukan hamba-Mu lagi yang berbicara, tetapi Engkau di dalamku ya Tuhan, sehingga Engkau yang semakin kelihatan dan besar, dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Sebab segala kemuliaan hanya boleh dipersembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Hati kami siap, Roh Kudus pakai setiap kami yang siap menerima dan melakukan firman. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk kembali. Saudara terkasih, Shalom. Selamat datang di bulan yang baru, bulan September. Boleh colek atau bilang kanan kiri, katakan selamat datang di bulan September. Haleluya. Ada lagunya, September ceria. Haleluya. Saudara terkasih, bulan ini di GBI Rock semuanya ada tema besar, yaitu promotion, promosi. Artinya ini adalah bulan yang kita percaya ada banyak promosi dan berkat Tuhan yang akan terjadi jika hari ini saudara dan saya mau sama-sama belajar. Amin. September adalah new season. Kenapa? Karena bulan ini kita akan merayakan tahun baru Israel 5781. Saya selalu mengikuti tahun baru Israel karena saya percaya kita adalah Israel rohani. Haleluya. Jadi this is a new season. Mungkin belum 1 Januari, tapi saya percaya inilah musim baru yang saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Jika hari ini kau merespon dengan luar biasa juga. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. I'm so excited. Saya sangat senang, bahagia. Memang dikatakan bulan ini juga adalah bulan di mana akan dimulai resesi. Tapi saya percaya kalau hari ini saudara dengar ini, saudara akan alami promosi. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di luar boleh resesi, tapi ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya gak takut masuk resesi. Siapa yang takut sama resesi hari ini? I don't. Saya bahkan sangat bersuka cita. Kenapa? Saya percaya this is the new season. Ini bulan promosi buat saudara dan saya. Dan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya itu luar biasa. Hari ini kita mau lihat saudara, di bulan yang baru ini dengan tema yang luar biasa. Tadinya malah saya mau bikin tema welcome resesi gitu. Tapi saya pilih tema, saya percaya ini dari Tuhan, menuai di musim kering. Bilang kanan kirimu, menuai di musim kering. Haleluya. Menuai di musim kering. Haleluya. Kok bisa? Kan sebenarnya logikanya nih, kalau saudara secara logika, mana ada orang bisa menuai di musim kering? Pajak kelek, musim krisis, gimana ceritanya? Tapi Alkitab mencatat, dan artinya saudara dan saya bisa mengalaminya. Haleluya. Kok loyal sekali saudara? Kok kamu semangat sekali? Mau resesi apapun jangan takut. Kita punya Allah Immanuel yang selalu menyertai saudara dan saya. Bahkan harusnya di musim seperti ini menjadi musim kesaksian. Karena Tuhan bilang akan ada bedanya antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Makanya check yourself. Apa kamu benar-benar beribadah nggak sama Tuhan? Atau cuma datang karena rutinitas? Tapi kalau kita sungguh-sungguh beribadah dan percaya kepada Tuhan, perbedaan atau anomali itu pasti terjadi. Jadi tema hari ini dalam bulan promosi adalah menuai di musim kering. Sekali lagi temanya apa? Menuai di musim kering. Yuk kita belajar Kejadian 26. Kejadian 26. Di situ yang akan kita baca dari ayat 1 sampai ayat 31. Sampai ayat 33 maksud saya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Tetapi kita akan stop karena ada banyak ayat hari ini. Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Siap menuai di musim kering saudara? Ya tergantung hari ini respon kita. Ishak di negeri orang Filistin, bergantian sampai ayat 12 dulu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara,
negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab dia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Sama-sama ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, kalau dengar kaya-kaya senang dong. Saudara, sekarang kita belajar. Saudara, hari itu Ishak ada di Kanaan. Saudara, boleh tampilkan gambar petanya supaya saudara tahu. Saya tidak bawa pointer, tapi saudara bisa lihat ya. Di situ ada Gerar. Biar saudara mengerti kenapa ya kok di ayat 1 dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan itu terjadi di Kanaan nih, semua ada kelaparan. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Kalau saudara baca, saudara mundur sedikit, Abraham juga pernah mengalami. Abraham juga pernah mengalami kelaparan, saudara, yaitu Kejadian 12 ayat 10. Waktu itu Abraham mengalami di tanah itu terjadi kelaparan. Dan zaman bapaknya Ishak, si Abraham, Ishak itu anaknya Abraham. Abraham pergi ke Mesir. Mesir itu di mana? Turun ke bawah. Going down, itu Mesir itu ke bawah. Kalau north itu utara atas, south ke bawah. Kalau bahasa asli nanti and he going down to the south, artinya turun ke bawah ke arah selatan. Itu karena Mesir ada di bawah. Sementara ini adalah Kanaan. Ya zaman dulu itu belum dibilang Israel, karena waktu Yakub baru dikatakan Israel. Anak-anak Yakub itulah saudara. Dan Yakub itu dikatakan Israel. 12 suku itulah nanti ada pembagiannya. Nah, jadi si Ishak itu ada di tanah Kanaan. Kemudian di situ terjadi kelaparan besar. Dan akhirnya dia tadinya berniat menuju ke Mesir, just like what his father did. Persis seperti bapaknya pernah lakukan. Karena dia pikir kalau di sini kelaparan, di Mesir itu ada Sungai Nil. Maka di situ jauh lebih indah, lebih baik. Ya masuk akal. Ishak bilang, wah udah deh, gue pergi deh. Gue seperti bokap gue dulu deh. Aku pergi ke Mesir. Dan dia mulai turun ke bawah. Tetapi hari itu, makanya dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama, telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Kenapa Ishak pergi ke Gerar? Jadi Ishak itu sebenarnya sedang mau pergi ke Mesir, ke bawah. Dan Tuhan tahu itu. Tetapi waktu arah ke bawah, sampailah dia di Gerar, di tempat orang Filistin, dan dia menemui Abimelek. Kalau saudara baca lagi, saudara nih ngedengarnya kayaknya enak banget deh, kayak didongengin kan. Nanti baca Alkitab ya. Kalau saudara baca, itu Abraham juga pernah dengan Abimelek di Gerar. Jadi Gerar itu kelihatan, itulah Gerar. Dan dia sedang mau menuju ke bawah. Lalu ayat 2, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman apa? Jangan kamu pergi ke Mesir. Nah saudara terkasih, tadi temanya apa? Menuai
di musim kering. Siapa yang mau menuai di musim kering? Hari itu terjadi musim kering, paceklik, resesi, kelaparan. Aduh, yang namanya resesi itu bukan baru. Indonesia pernah ngalamin tahun 98, tahun 60-an juga pernah. Tapi saudara yang terkasih, kenapa Ishak dikatakan di ayat 12 menabur, tahun itu juga menuai 100 kali. Pernah gak saudara bikin bisnis dalam 1 tahun kelipatannya 100 kali? Kita kan belajar, kita bisa menuai di tanah kering. Ini pernah terjadi dan ini harus juga terjadi buat saudara dan saya. Yes, ini bagian kita. Kalau kita dengar hari ini, yang pertama, kenapa Ishak bisa menuai di tanah kering? Saudara, Ishak taat kepada Tuhan. Yang pertama apa? Taat. Coba ingatkan dirimu sendiri, taat. Nah, saudara terkasih, di tengah krisis seperti ini, kepekaan mendengar suara Tuhan sangat penting, supaya saudara dan saya tidak salah mengambil keputusan. Ini memang masa-masa yang sulit. Bukannya saya bilang gak sulit, tapi yang pertama, Ishak itu harusnya mau ke Mesir. Tapi Tuhan berkata, ayat 2, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini. Diamlah, bahkan ayat 3 dikatakan sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Saudara, di dalam masa kering, masa krisis, paceklik, resesi, penting sekali untuk saudara punya kepekaan. Dan tentu kepekaan tidak lahir dengan sendirinya. Itu hubungan dengan Tuhan. Amin. Kan bingung sekarang mau ngapain, bener gak? Halo, bisnis apa ya Bu? Kayaknya udah susah semua. Kerja apa? Kamu perlu peka dengar suara Tuhan. Dan kalau udah peka harus taat. Yang pertama, Ishak peka dan dia taat sama Tuhan. Itu yang menyebabkan dia diberkati. Saya mau kasih tahu, sehebat apapun resesi atau masalah tahun ini atau tahun-tahun ke depan, selama engkau dan aku taat sama Tuhan, selalu ada berkat. Saya tuh udah 18 tahun menikah sama Frans. Saya gak pernah ngeliat Tuhan gak tolong saya. Musim yang paling buruk sekalipun dalam hidup saya, bukan cuma masalah paceklik, masalah apapun, keadaan kesehatan sekalipun, Allah kita tuh luar biasa. Tapi yang perlu adalah kamu taatnya. Hari ini berapa banyak yang mau taat sama Tuhan? Ishak hari itu harusnya mau ke Mesir. Sama seperti, kenapa dia mau pergi ke Mesir ya? Karena bapaknya dulu waktu kelaparan lari ke Mesir. Dan akhirnya Abraham mengalami banyak hal-hal yang kurang enak karena dia pergi ke Mesir. Tuhan bilang sama Ishak, don't go any southern. Jangan pergi lebih ke bawah lagi, lebih ke arah selatan lagi. Jangan pergi ke Mesir. Tapi kan mungkin bisa aja loh si Ishak tuh, tapi kan Tuhan, aduh di sini kelaparan, aduh gimana nanti anak-anak gue, gimana istriku, aduh Tuhan. Ada saudara temukan Ishak bilang begitu sama Tuhan? Halo? Gak ada. Ishak taat, sama seperti Abraham ketika dipanggil dari Ur Kasdim keluar, pergi ke tanah yang sudah kujanjikan. Tahu gak Abraham mana tanah yang dijanjikan? Gak tahu, tapi Abraham taat. Seringkali kita gagal menerima berkat Tuhan karena tidak taat. Ayo pergi melayani, Tuhan begini. Ayo memberi, Tuhan begini. Makanya kita hari ini tidak diberkati. Perhatikan di situ Tuhan berkata, diamlah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan memberkati engkau. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan, bukan karena manusia. Maka itu taat dan setia kepada Tuhan. Ini adalah musim yang sulit, saudara. Kepekaan mendengar suara Tuhan itu penting sekali. Kalau tidak, kita akan salah melangkah. Kita akan salah mengambil keputusan. Jadi yang pertama, Ishak taat kepada Tuhan. Ketaatan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Haleluya. Sekarang kenapa Ishak bisa taat sama Tuhan? Padahal waktu itu dia belum jadi orang Kristen. Dia belum berjumpa dengan Yesus. Karena dia punya hubungan dengan Allah yang hidup, Allah bapaknya, yaitu Allah Abraham. Maka itu kita menyebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah Israel, Allahmu dan Allahku. Ingatkan dulu, Allah kau ini. Maybe you just forget, mungkin lu udah lupa saking susahnya hidup. Ini Allahmu juga. Yes, amen. Makanya aku suka sekali tuh dengan lagu Allah Israel. Aku tulis waktu papaku sakit.
Aku memiliki Allah Israel yang memberikan berkat bukan karena manusia, tapi karena Allah yang kau sembah. Maka itu taat sama dia. Taat sama dia yang memberikan berkat itu buat saudara dan saya. Ishak ketika dibilang jangan pergi ke Mesir, siap Tuhan. Hari ini mungkin ada berapa banyak di sini yang nggak ngerti nih arahan, nggak tahu mau bikin apa. Boleh angkat tangan, nggak apa-apa. Di musim yang sulit ini saya nggak ngerti nih Bu mau ngapain. Ayo dengar-dengaran sama Tuhan, taat sama apa yang Tuhan mau. Dan kepekaan tidak dibangun 1-2 hari. Saudara dan saya harus punya hubungan sama Tuhan. Kenapa Ishak bisa ngikut sama Tuhan? Karena Ishak punya hubungan sama Tuhan. Saya percaya dia sering bangun mezbah. Dia juga lihat bagaimana bapaknya bangun mezbah buat Tuhan. Mereka mempercayai Allah Israel. Makanya Allah Israel disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang tidak pernah gagal. Dia selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang yang mencari dia, saudara. Gak pernah gagal, saya gak khawatir. Makanya tadi saya saksikan, saya gak pernah takut, saudara. Kalau dibilang Bu Firdi kok pede banget, yes. Percaya dia, haleluya. Haleluya. Pede, percaya dia. Bukan percaya diri. Percaya dia, tapi karena kau percaya dia, maka kamu yakin apa yang kau lakukan akan berhasil. Karena apa? Ini sudah dari Tuhan. Ishak tidak berani melanggar Tuhan. Dia mengikuti Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan janjinya, aku akan memberi banyak keturunan kepadamu seperti bintang di langit. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Lihat ya, dia tinggal di Gerar. Walaupun itu masih tanah yang termasuk mengalami kelaparan. Mesir yang gak kelaparan, Kanaan kelaparan, tapi dia tetap tinggal. Dia taat dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini berapapun krisis yang akan terjadi, taat sama Tuhan, taat kepada Tuhan. Malah ini waktunya saudara tanya Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Di akhir tahun saya saksikan sedikit, saya udah dengar suara Tuhan. Bahkan waktu itu akhir tahun saya ada di Bali, dan di situ saya nggak janjian dengan Pak Timotius Arifin, gembala pusat kita. Hari itu ternyata Pak Arifin bawakan Allah Israel, dan saya nggak janjian, saya nggak tahu Bapak mau bawakan apa, tapi di hati saya mau nyanyi lagu Allah Israel. Aku memiliki Allah Israel, aku melayani Allah Israel. Dia tak pernah gagal, dia takkan berubah. Aku memiliki Allah Israel. Jadi hari itu saya kesaksian dulu, baru Pak Arifin khotbah akhir tahun. Karena di hati saya Tuhan bilang begini, 2020 tahun yang sangat luar biasa, tahun yang hebat, masalahnya juga hebat. Tapi orang-orang yang datang ke gunung Tuhan, hidup taat sama Tuhan, akan mengalami hal-hal yang hebat. Saya dengar itu, saya nyanyi hari itu Allah Israel. Saya bilang sama jemaat hari itu di Bali, percaya kepada Tuhan dan cuma taat kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang hidup. Dan hari itu Tuhan bilang begini sama saya, Fir, sebenarnya hari itu saya dan suami ada mengalami kerugian untuk satu proyek. Lalu Tuhan bilang begini, bayar semua. Biasanya orang kalau udah rugi kabur ya, atau nggak usah dibayar. Mungkin kita akan bilang sama tukang kita atau orang-orang yang bekerja sama dengan kita, gue juga rugi. Udahlah, lu segitu aja. Saya bayar semua sudah. Walaupun rugi, Tuhan bilang, bayar. Lakukan bagian yang harus kau lakukan. Aku yang akan memberkati engkau. Taat. Amin. Haleluya. Taat ya saudara. Kamu mau taat gak? Kalau kamu mau taat, kamu diberkati. Sekarang cek apa yang kita gak taat sama Tuhan. Hari itu saya taat membayar apa yang harus saya bayar walaupun tidak masuk akal. Sama dengan Ishak gak masuk akal ya Tuhan. Aduh, ini di sini lapar, di sana ada sungai Nil yang melimpah ruah, tapi dia tetap stay di Gerar. Dia gak pergi. Dia taat, makanya dia bisa menuai luar biasa. Hari itu saya bayar, dan saudara tahu, baru di akhir tahun sampai ke awal tahun, minggu pertama kita bereskan semua yang harus kita bereskan. Di minggu kedua Tuhan udah kasih berkat-berkat yang luar biasa. Gantikan beratus kali lipat saudara. Haleluya.
Saudara, tenang aja, bilang kanan kirimu, tenang aja. Yang penting taat. Amin, yang penting setia. Bilang sama Tuhan, aku harus bikin apa. Hari itu aku bilang, Tuhan aku ngalamin nih satu proyek ini kerugian, aku harus bikin apa. Tuhan kasih tahu, bikin ini. Diperlukan kepekaan, dan gak cuma peka, taat. Ada sih banyak orang udah peka tapi gak taat. Lihat ini, lihat itu, bisa lihat segala sesuatu tapi gak taat. Bisa dengar suara Tuhan tapi gak taat. Jadilah seperti Ishak hari ini, bukan cuma peka tapi taat mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Amin. Haleluya. Saudara, dari kita banyak yang udah peka tapi gak taat. Kalau memang Tuhan suruh lakukan ini, lakukan saudara. Karena Tuhan yang jamin firman-Nya. Dia gak pernah gagal. Seperti Musa hari itu dia berkata, bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Walaupun Mesir lebih indah, tapi Ishak juga pasti mengatakan hal yang sama. Ku perlu Tuhan. Jangan sombong, kita perlu Tuhan. Bahkan di masa yang paling sulit sekalipun, kita bahkan lebih membutuhkan Tuhan. Kamu jangan gunakan, saya udah pengalaman, saya udah ngerti kalau udah begini. Enggak, peka sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus bikin apa? Ada banyak nanti hikmat yang akan Tuhan kasih sama kamu, yang akan membuat kamu berhasil melewati semua krisis, bahkan menuai luar biasa. Karena cuma Tuhan yang bisa kerjakan itu. Manusia gak bisa kerjakan itu. Tanya sama Tuhan, aku gak mau berjalan Tuhan kalau gak sama Tuhan. Pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Amin. Ambil keputusan hari ini, aku mau taat. Ini masa yang sulit, jangan berjalan sendiri. Kamu akan hancur, kamu akan tergilas dengan krisis. Tapi kalahkan krisis dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebab cuma orang-orang yang taat yang akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Ketaatan itu mahal, kesetiaan itu mahal. Hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang mahal juga. Jadi yang pertama, Ishak itu taat. Kalau saudara lihat ayat 7 tadi, bahkan hari itu Ishak takut ada di antara orang Filistin. Dan kalau saudara mundur lagi, pernah terjadi. Sarah juga waktu itu dikatakan Abraham ketika bertemu dengan Abimelek, kok saudara mungkin akan nanya, ini raja kok umurnya panjang banget ya bu? Abimelek itu seperti gelar, seperti Raja Firaun 1, 2, 3. Jadi Abimelek yang berjumpa dengan Abraham dulu kemungkinan berbeda dengan Abimelek yang sekarang. Bisa juga anaknya, keturunannya. Jadi hari itu Ishak mengakui, karena Ribka cantik, ini adikku, saudaraku. Dulu Sarah begitu juga gak sama Abraham? Yes, ini adikku, saudaraku. Ya itulah ya, kadang-kadang ada hal yang salah dilakukan oleh keturunan sebelumnya, dilakukan lagi oleh keturunan setelah itu. Makanya bapak-bapak mesti kasih contoh yang baik. Ini intermezzo aja saudara. Kemudian ayat 7, ayat 8 sampai akhirnya ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, menjauhlah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Dilihatnya lah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Oh, baru Abimelek sadar, ini bukan istrinya tetapi, ini bukan saudaranya tapi istrinya. Tetapi saat itu pun juga Tuhan tetap menyertai Ishak. Amin. Bahkan kalau saudara baca di zaman Abraham, sampai-sampai semua hari itu mandul, diizinkan oleh Tuhan. Ketika Abimelek akhirnya berkawan dengan Abraham, terbukalah semua kemandulan orang-orang yang ada di kerajaan Abimelek. Saudara lihat ya, kalau Tuhan menyertai kita, gak ada yang gak diberkati loh. Gak ada yang gak diberkati. Tapi tadi yang pertama harus taat. Ishak sekalipun mungkin hari itu ada melakukan sedikit kesalahan, dia mengakui istrinya sebagai saudaranya, tetapi Allah tetap memberkati Ishak. Dan bahkan Abimelek berkata, jangan sampai kami ini mati karena kesalahan kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, lihat, orang yang taat Tuhan berkati. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah dia dihukum mati. Jadi saudara bisa melihat bagaimana sekalipun di negeri orang asing, Filistin, tapi Ishak bisa tetap disertai oleh Tuhan karena dia taat. Jadi yang pertama apa saudara? Taat. Berapa banyak yang mau taat? Yes, peka dan taat. Yang kedua, kita lihat, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tadi tanah itu masih tanah kelaparan nggak? Haleluya. Saya ulang ya saudara, kalau kelaparan, tiba-tiba Indonesia mengalami musim kelaparan,
Bu Densus, kira-kira gara-gara gagal panen termasuk nggak? Iya. Nggak ada beras, kira-kira kelaparan, nggak ada apa-apa karena apa? Biasanya musim kering, nggak ada air. Jadi semua yang ditanam tidak ada yang jadi. Jadi logikanya, bisa nggak hari itu orang menabur? Biar menabur juga nggak akan menuai karena lagi musim kelaparan karena musim kering. Makanya temanya tadi menuai di musim kering. Tetapi dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu. Keren ya. Ayo dong, hidup kamu jadi kesaksian di musim begini. Kok gak ada yang ngamen? Amin. Itulah loyo kali hidupmu karena tak taat sama Tuhan. Ini akan jadi kesaksian hidup kita. Yes. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan ini yang bilang Alkitab atau apa ini saudara? Jadi ini nyata-nyata gak terjadi. Tahun itu dia mendapat hasil. Tadi saya tanya, pernah nggak ada di sini yang bikin apa aja 1 tahun itu 100 kali? Belum ya, Pak Frans juga belum pernah ya? Ayo sayang, tos sayang. Haleluya. Suami istri mesti sepakat ya. Haleluya. Ini gimana kalau ibu maju ke depan biar makin sepakat? Haleluya. Saudara, menaburlah Ishak di tanah itu, padahal logikanya lagi. Tadi logika pertama apa? Aduh, harusnya kan ke Mesir, di sana ada sungai Nil. Tapi Ishak taat. Yang kedua, logika kedua, ya gimana sih mau menabur, orang musim kering. Tapi dikatakan ayat 12, menaburlah dia, dan tahun itu juga dia mendapat hasil. Sebab tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita lihat poin yang kedua. Yang pertama tadi taat. Yang kedua, saudara, bagaimana menuai di musim kering. Ishak menabur. Artinya Ishak tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan dikatakan apa? Maka dia menuai 100 kali lipat. Jangan lupa keterangan terakhirnya. Sebab ia diberkati Tuhan. Saya percaya kalau kamu sungguh-sungguh menabur, kamu terus kerja, melakukan bagian yang harus kamu lakukan, Tuhan akan memberkati. Amin. Kita buka sebentar 1 Korintus 3 ayat 6. Ishak terus melakukan bagiannya. Dia terus menabur sekalipun musim kering. Hal yang sulit dilakukan orang di musim kering. 1 Korintus 3 ayat 6. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi sekali lagi, kita menanam, kita merawat, kita menyiram, kita menabur. Siapa yang kasih pertumbuhan? Haleluya. Masa kau pengen langsung ada menuai Tuhan, promosi Tuhan, nabur aja lo gak pernah. Dan dalam menabur perhatikan harus benih yang terbaik. Taburan itu harus benih yang terbaik. Haleluya. Dan menabur itu gak cuma menabur benih. Lalu apa yang dilakukan oleh petani-petani? Disiram. Artinya setiap hari kita berjalan. Lalu apa? Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Amin. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, angkat dulu tanganmu semua. Ini kalau kau kerjakan dengan sungguh-sungguh taat sama Tuhan, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Memangnya Tuhan gak melihat? Aduh, Tuhan kita adil, saudara. Saudara, dikatakan aku menanam, Apolos menyiram, kata Paulus, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Artinya tetap pertumbuhan itu. Kenapa Ishak menabur? 100 kali dia bisa tuai hari itu, tahun itu juga. Saya gak tahu dia mulainya bulan September kah, Oktober kah, bisa aja dia mulainya September begini, nuainya di Desember. Berarti bukan cuma 1 tahun, 3 bulan. Karena Alkitab tidak mencatat 1 tahun penuh, hanya dikatakan tahun itu juga. Gak usah pergi ke tahun berikutnya, dia sudah menuai 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati oleh Tuhan. Yes. Kenapa ia diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan yang akan memberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Maka itu hari ini teruslah menabur sekalipun di tanah kering. Berapa banyak yang mau menuai? Yang pertama tadi apa? Taat. Yang kedua? Tabur. Ayo semua, bikin dulu tangannya begitu. Tabur terus. Gak ada lagi duit bu, susah persembahan. Makanya kau gak diberkati. Berilah maka kamu akan diberi. Tidak pernah orang jadi miskin karena memberi. Kenapa kita gak bisa menuai? Karena kita gak pernah menabur. Mana bisa orang menuai kalau gak bisa menabur? Ayo saudara, biar bukan cuma ibu gembala yang kesaksian di sini, tetapi kita semua bisa saksikan. Bahkan dalam musim kering ini saya bisa menuai 100 bahkan lebih kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan.
takut memberi pertumbuhan. Tetap lakukan bagianmu. Tetap tabur. Ini pekerjaan orang taat dan setia. Ini pekerjaan orang pekerja keras. Orang malas gak akan bisa menabur. Saya yakin. Dan kalau kau sudah menabur, nantikanlah tuayanmu, karena Tuhan akan memberkati. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tuhan akan melakukan apa yang manusia tidak bisa kerjakan. Itu hebatnya dan bagiannya Tuhan. Menabur terus walaupun musim kering. Mestinya kan kalau dalam masa susah, yang masuk akal kita gak bisa menabur ya. Tapi Ishak taat. Dia taat. Saya mau kasih tahu, tidak ada waktu yang tidak baik untuk menabur. Bahkan dalam musim kering pun, itu adalah waktu yang baik untuk menabur. Kenapa? Saya juga merenungkan dan saya share sama suami saya semalam. Kenapa Ishak bisa menuai 100 kali lipat hari itu, tahun itu? Karena dia menabur di tanah kering. Saudara tahu apa sih taburan terbaik, persembahan terbaik? Janda itu persembahan terbaik gak? Yang dibaik Allah. Karena dia memberi seluruh, memberi dari kekurangan, itu yang paling baik. Daud sekalipun dia bilang, bahkan dalam masa sulit aku telah memberikan taburan terbaik. Bahkan seringkali adalah ketika masa yang paling sulit. Itulah taburan yang terbaik. Makanya tadi yang pertama harus peka dan taat. Saudara mesti ngerti. Tapi aku gak punya duit Tuhan. You don't know, ini lagi waktunya kamu nabur. Jadi orang tuh kadang-kadang karena gak peka sih sama Tuhan. Seringkali, dan saya alami, seringkali taburan terbaik itu di masa sulit. Kenapa sampai 100 kali lipat begitu banyak? Karena dia sedang menabur di masa sulit. Seandainya itu bukan masa sulit, mungkin bukan 100 kali lipat. Tapi karena itu masa sulit, makin beratus kali lipat, saudara. Haleluya. Jadi jangan pelit-pelit bilang kanan kiri, jangan pelit-pelit. Biar udah masa sulit, nolong orang tetap jalan. Memberkati pekerjaan Tuhan tetap jalan. Makin kau begini, makin habis semuanya. Miliki kepekaan sekarang. Tuhan mau kau tetap jadi kesaksian. Tabur, terus tabur, sekalipun di masa yang paling sulit. Ishak menabur di masa sulit, makanya jadinya nolnya nambah banyak. 100 kali lipat. Dan ini firman Tuhan, ini ya dan amin. Terserah saudara mau pilih lakukan atau tidak. Satu kali di masa sulit seperti ini, suami saya menabur terus dia bilang gini, kayaknya hari ini banyak banget ya taburannya. Dia bilang, terus tabur sayang, terus. Bukan kita lagi mancing Tuhan, karena kita percaya orang menabur tidak pernah tidak menuai. Coba pegang kepalamu dulu, jangan bodoh sayang, dan jangan gila sayang. Gak ada orang menuai kalau tak menabur. Paham kau? Kau mau menuai terus. Kita nyanyi yang berjalan, menabur sambil menabur benih, pasti pulang membawa. Pengen pulang bawa berkas doang, menaburnya udah gak? Kok banyak yang diam? Karena tadi apa alasannya tadi apa? Masa? Look at Ishak. Ishak menabur di tanah kering dan dia menuai 100 kali lipat tahun itu juga. Tepuk tangan buat. Kalau saya orang yang selalu mau ngalamin apa yang Tuhan bilang. Saya mau ngalamin apa yang Tuhan perintahkan. Saya gak mau dengar dari orang. Bahkan Ishak ini alami. Saya selalu bilang sama suami saya, yuk kita alami ini saya. Jangan cuman ceritanya dulu Ishak begini, kamu bisa alami. Allah yang kamu miliki sama Allahnya Ishak, ada bedanya. Jadi yang kedua, kenapa bisa ngalamin, harus mau menabur terus. Menaburnya bahkan di tanah ya. Haleluya. Kejadian 8 ayat 22. Gak ada tuh masa susah menabur. Susah jadi gak bisa menabur, gak ada. Bisa. Latihlah dirimu menabur sekalipun di masa susah. Yuk Kejadian 8 ayat 22 kita baca. Kejadian 8 ayat 22, 3, 2, 1. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas. Amin. Selama bumi masih ada di bumi nggak? Bumi masih ada. Setiap orang menabur pasti akan menuai. Menabur, menuai. Menabur. Haleluya. Siap menabur? Tadi kalau mau kaya, tadi pas baca makin lama makin kaya senang. Pas baca menabur, loyo. Tapi di sini nggak ada amin.
Malahan taburan yang terbaik sering sekali terjadi di masa sukar. Daud menabur di masa sukar, janda di bait Allah juga menabur yang terbaik di masa sukar. Terus tabur yang terbaik hari ini. Menabur dalam waktu yang tidak baik sekalipun. Terus menabur itu kegiatan proaktif, kerja, menabur kebaikan, menabur kesetiaan, menabur pelayanan, kerja, nggak ada yang malas di masa pandemi ini. Haleluya, jangan malas, kerja. Masa krisis malah bisa jadi kesempatan, saudara. Ayo kreatif, Tuhan pasti kasih hikmat buat mereka yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Baru-baru ini saya juga ada project yang sebelumnya nggak terpikir. Makanya begini, saudara perlu peka. Apa ya yang dibutuhin? Dia nggak sekarang kalau di lift di mana-mana ada. Saudara nggak usah mencet lagi, tinggal no ouch. Ya, coba ini masa dimana malah bisa jadi kesempatan buat saudara dan saya menabur. Haleluya. Tuhan tuh kasih hikmat pasti untuk orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Apa ya? Ya jangan saudara pakai pikiran yang lama. Oh sekarang saya mau pergi ke Tanah Abang jualan baju, nggak laku saudara. Ayo tanya Tuhan, apa ya Tuhan? Pasti ada banyak yang Tuhan akan kasih tahu. Ini masa yang sulit, dibutuhkan kreativitas. Dan cuma Tuhan yang bisa kasih kreativitas yang benar. Haleluya. Dan terus coba, terus tabur, kerja, lakukan terus. Tabur yang baik, tabur kesetiaan, tabur segala sesuatu yang baik. Maka kamu akan menuai berapa kali tadi? 100 kali lipat. Keren banget ya. Keren. Mau alami gak sih saudara? Yes, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, jadi tabur ya, walaupun gak masuk akal. Jadi saya banyak kesaksian, gak apa-apa ya saudara ya. Waktu bulan pertama, bulan kedua di tahun ini, sebenarnya saya dan Frans juga memang waktu Januari itu sudah dapat pekerjaan tapi belum pegang uangnya. Tapi hari itu masuk bulan kedua kalau nggak salah, Frans ingatkan saya, ayo tabur buat pekerjaan Tuhan. Saudara, dari ditabur, sekali lagi bukan kita sedang memancing ya, tapi inilah hukumnya. Orang nabur, orang nuai. Nah menuainya nggak cuma uang sih. Ada banyak kebaikan Tuhan loh yang kita bisa tuai waktu kita tetap taat sama pelayanan, setia nabur. Tuhan akan berkati kita juga. Tapi hari itu saya saksikan saudara, dari kita tabur nggak lama besoknya dua bulan yang lalu juga kita baru tabur langsung saudara. Aduh, ini bukan mancing karena Tuhan tuh tahu hatimu. Kalau lu mancing, gue nabur biar mancing Tuhan tuh tahu loh. Tapi saya nggak pernah menabur, nggak menuai itu nggak pernah. Tapi kan waktu menabur kadang-kadang nggak cukup bu. Kalau dikali-kali, hey, hitungan Tuhan lain sama hitungan lo. 5 roti 2 ikan jadi 5.000 laki-laki makan. Sisa kau selalu ngitung salah. Haleluya. Kalau aku perpuluhan nggak cukup pula nanti ini buat sebulan. Percayalah sampai setahun pun kau tak cukup. Makanya lakukan aja yang Tuhan perintahkan, menabur, taat sama Tuhan. Hitungan kamu sama hitungan Tuhan tuh gak pernah sama. Haleluya. Para Tuhan kamu akan meminjamkan dan tidak meminjam kok. Emang Tuhan gagal? Tuhan bohong? Enggak. Hari ini saya hanya ingin memotivasi saudara dengan firman Tuhan yang benar, bahwa kamu bisa menuai luar biasa kalau kamu mau menabur. Jadi hari ini sekali lagi yang kedua, menabur walau di tanah kering. Dan akhirnya saudara, ayat 3. Yuk kita baca, ini yang terakhir, Kejadian 26. Nah setelah itu ayat 13, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah di bulan promosi, kita tambah kaya, tambah diberkati. Apa yang terjadi ayat 14? Dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi saudara, waktu kita sukses belum tentu gak ada masalah. Biasanya orang jadi tambah. Di sini gak ada kan yang senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Saya berdoa di GBI Rock Depok gak ada. Lalu apa yang terjadi ayat 15? Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Cari sumur tuh susah.
Saya gali aja sumur di rumah saya sampai 60 meter ya sayangnya. Hari itu nggak ada alat-alat canggih loh. Itu 60 meter aja masih batu juga saudara. Sampai hari ini airnya nggak jernih juga. Tapi hari itu sumur-sumur yang ditemukan oleh Abraham ditutup sama orang Filistin. Pokoknya kalau udah benci, hati-hati, hati yang gak beres, itu membuat kita tuh jadi jahat. Lalu kemudian ayat 16, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Ayat 17 dulu. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah dia di lembah Gerar dan dia menetap di situ. Perhatikan, ketika orang gak suka sama Ishak, apakah Ishak bertahan? Ishak minggir. Tadinya dia ada di kota Gerar, sekarang dia ke lembah. Kamu tahu lembah? Tempatnya nggak enak saudara, lembah. Makanya dibilang lembah kelam, bukan gunung kelam. Lembah kelam tuh. Lalu ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dari zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkanlah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Jadi Ishak, gembala-gembalanya, anak buahnya gali, wih dapat air. Orang ya, mau di lembah, mau di bukit, mau di kota, mau di desa, di mana aja kalau orang udah disertai Tuhan diberkati. Nggak ada ceritanya. Ini kan tempatnya enak, lu di tempat yang gak enak aja. Biar di tempat yang gak enak, si Abraham tetap diberkati. Ishak di lembah sekalipun dia gali sumur, keluar air berbual-bual. Lalu saudara ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Air ini punya kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali lagi sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Kenapa jadi bertengkar? Orang-orang di Gerar itu bilangnya ini punya aku, orang yang tanah kita kok. Apakah Ishak somasi? Enggak. Ishak bilang ya udah, cari lagi sumur lain. Sumur kedua juga, wah ini punya kami. Ya wes. Akhirnya sampai sumur ketiga yang namanya Beersheba. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah saudara terkasih, yang ketiga, waktu Ishak sudah diberkati, ternyata orang cemburu, orang gak suka sama dia. Tapi Ishak mengalah, dia tidak membenci, dia tetap mengasihi. Yang ketiga, yang terakhir, agar tetap bisa menuai di musim kering, tetap jaga hati. Haleluya, katakan kanan kirimu, jaga hati. Karena kalau orang udah dipromosikan itu, biasanya bisa sombong. Orang kalau di musim promosi sudah menuai, jadi kaya banget, bisa sombong. Tapi Ishak tidak seperti itu. Dia tetap menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Keren ya. Dia tetap percaya bahwa bukan sumur yang memberkati dia, tapi tangan Tuhan yang memberkati dia. Maka ketika dua sumur berantem, gak apa-apa, dia masih cari sumur lain. Bahkan saudara, kalau saudara cek di situ, dia pergi ke arah Beersheba, dia naik lagi sedikit supaya dia tidak bertengkar dengan orang-orang Gerar. Dan di situ Tuhan memberkati Ishak. Dan di situ Ishak mendirikan mezbah. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita di ayat 26, datanglah Abimelek dan seluruh pemimpin-pemimpin kota Gerar dan bilang apa sama Ishak? Minta maaf saudara. Kalau Tuhan berkenan dengan seseorang, maka musuhnya pun akan didamaikan dengan dia. Haleluya. Lalu mereka akhirnya punya silaturahmi yang baik dan saling bersumpah-sumpahan bahwa tidak akan mengganggu satu sama lain. Dan di situ ayat 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan, lihat ya, waktu hati kita baik, berkat Tuhan tambah banyak. Saya ulang ya, tadi kan dia diusir sana sini, dia ikut. Bahkan terakhir-terakhir sudah datang Raja Abimelek, dia nggak dendam. Bahkan dia memberikan jamuan buat Abimelek. Setelah itu, perhatikan, setelah itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Jadi saudara, waktu hati kita beres, kita tetap baik sama orang, tetap mengasihi, Tuhan akan terus memberkati kita. Bahkan berkatnya bertambah-tambah. Masa kering loh, di lembah kok bisa dapat air? Haleluya, sebab Tuhan memberkati Ishak. Jadi hari ini ada 3 hal. Yang pertama, taat. Yang kedua, tetap menabur walau musim kering. Yang ketiga, tetap jaga hati. Selamat menuai di musim kering, bahkan 100 kali lipat.
Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lanjut seperti ini. Kita masuk dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami tidak cuma mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Jika ada yang belum mendapat, boleh angkat tangan supaya diberikan oleh para pengerja kita. Satu-satunya yang ku andalkan, yes. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Angkat tangan mengatakan pada Dia, satu-satunya hari ini masih bisa terjadi buat saudara dan saya. Allah yang kau sembah dan yang Ishak sembah Allah yang sama, never change. Satu-satunya hari ini yang kita harapkan dan kita percaya, yang sanggup memberkati, yang sanggup memberikan berkat, kelimpahan, kesembuhan, segala sesuatu, hanya Tuhan yang kita sembah. Percayalah kepadanya. Kisah Ishak menggambarkan betapa dia mempercayai Tuhan, betapa dia mengandalkan Tuhan, dan diberkatilah orang yang percaya, taat kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, bereskan hari ini hubunganmu dengan Tuhan. Sebab di masa sulit ini, masa kering, butuh kepekaan. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan, bahkan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, agar tidak ada lagi yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau membutuhkan kepekaan di masa sulit seperti ini, dan taat. Dan teruslah menabur. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, tabur. Bahkan taburan yang paling berarti adalah di saat yang paling sulit. Matematika kamu tuh gak nyambung sama Tuhan, anakku. Itu cuma matematika, tapi Tuhan adalah Allah Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan lebih dari yang kau pikirkan dan doakan. Maka andalkan Tuhan hari ini supaya hidupmu menjadi kesaksian di musim yang kering ini. Dan kau bisa bilang, selamat datang resesi, selamat datang kesulitan, karena aku tahu aku tetap bisa menuai di musim kering. Terus tabur. Minta ampun sama Tuhan kalau hari ini kau masih belum bisa menabur. Dan jangan bilang karena aku kekurangan, sebab janda miskin pun bisa menabur. Minta ampun sama Tuhan. Dan yang terakhir, tetap jaga hati. Jangan biarkan hal-hal yang buruk di luar sana, atau orang yang tidak menyukai engkau dan aku, membenci kita, membuat hati kita jadi jahat. Tidak. Hati kita harus tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan. Maka kau lihat, kau akan diberkati lebih dari sebelumnya. Maka angkat tanganmu hari ini jika kau sudah membereskan semua itu dengan Tuhan. Dan angkat roti tinggi ke atas kepala. Oh ya syakaya rabana wa ya. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau. Makan dan percaya dengan sungguh dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tinggi ke atas kepala. Ketika malam dalam perjamuan, Yesus berkata, ingatlah akan aku setiap kali engkau minumnya. Maka pagi ini kami mengingat engkau Yesus, yang sudah mati buat kami, dan kami akan memaksimalkan seluruh hidup untuk mengasihi engkau dan untuk melayani engkau. Bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dan percaya dengan sungguh dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Katakan kepada dia, engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan memulihku. Kembali lagi engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan memulihku. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Yes. Engkau Tuhan memberkati, memulihkan dan menyembuhkan kamu. Terimalah the new blessing, anggur baru, berkat baru di musim yang baru, di bulan yang baru September ini, di mana kita akan masuk dalam tahun yang baru. Israel 5781, terimalah berkat Tuhan anakku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Amin. Selamat mengecap kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita, saudara.